Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Fitri, saya dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kongsi dagang. 1. Aceh versus Portugis dan VOC. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, justru membawa hikmah bagi Aceh. Banyak para pedagang Islam yang menyingkir dari Malaka menuju ke Aceh. Perkembangan Aceh yang begitu pesat ini dipandang oleh Portugis sebagai ancaman. Oleh karena itu, Portugis berkehendak untuk menghancurkan Aceh. Langkah-langkah Aceh dalam menghalau tentara Portugis antara lain melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan, meriam dan prajurit, mendatangkan bantuan persenjataan. Sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567 mendatangkan bantuan persenjataan dari Calicut dan Jepang. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1639, semangat juang mempertahankan tanah air dan mengusir penjajahan asing semakin meningkat. Angkatan lautnya diperkuat dengan kapal-kapal besar yang dapat mengangkut 600 sampai 800 prajurit pasukan kavaleri atau pasukan berkuda, dilengkapi dengan kuda-kuda dari Persia. Bahkan Aceh juga menyiapkan pasukan gajah dan milisi infanteri, pasukan muda yang berjalan kaki di sekeliling para kesatria yang menunggang kuda. Pada tahun 1629, Iskandar Muda melancarkan serangan ke Malaka. Menghadapi serangan kali ini, Portugis sempat kewalahan. Portugis harus mengarahkan semua kekuatan tentara dan persenjataan untuk menghadapi pasukan Iskandar Muda. Namun serangan Aceh kali ini juga tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Hubungan Aceh dan Portugis semakin memburuk. Bentrokan-bentrokan antara kedua belah pihak masih sering terjadi. Portugis tetapi tidak berhasil menguasai Aceh, dan begitu juga Aceh tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Yang berhasil mengusir Portugis dari Malaka adalah VOC atau Belanda. 2. Maluku angkat senjata. Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1512. Mereka memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama berselang, orang-orang Spanyol tahun 1521 juga memasuki Kepulauan Maluku dengan memutuskan kependudukannya di Tidore. Terjadilah persaingan antara kedua belah pihak. Persaingan itu semakin tajam setelah Portugis berhasil menjalin persekutuan dengan Ternate dan Spanyol bersahabat dengan Tidore. Terjadi perang hebat antara rakyat Maluku di bawah pimpinan Pangeran Nuku melewati kekuatan Kompeni Belanda atau tentara VOC. Sultan Nuku mendapat dukungan rakyat Papua di bawah pimpinan Raja Ampat dan juga orang-orang Gambrange dari Halmahera atau pulau terbesar di Maluku. Oleh para pengikutnya, Pangeran Nuku diangkat sebagai Sultan dengan gelar Tuan Sultan Amir Muhammad Syafiuddin Syah. Sultan Nuku juga berhasil meyakinkan Sultan Aharal dan Pangeran Ibrahim dari Ternate untuk bersama-sama melewati VOC. Bahkan dalam perlawanan ini, Inggris juga memberi dukungan terhadap Sultan Nuku. Belanda kewalahan dan tidak mampu membendung ambisi Nuku untuk lepas dari dominasi Belanda. Sultan Nuku berhasil mengembangkan pemerintahan yang berdaulat, melepaskan diri dari dominasi Belanda di Tidore sampai akhir hayatnya tahun 1805. 3. Sultan Agung Fis JP Chou. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram. Pada pemerintahan mencapai zaman keemasan, cita-cita Sultan Agung antara lain
mempersatukan seluruh tanah Jawa, dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Terkait dengan cita-citanya ini, maka Sultan Agung sangat mencari keberadaan kekuatan FOC di Jawa, memaksakan kehendak masa Sultan Agung Mataram, apalagi tindakan FOC yang terus melakukan monopoli perdagangan membuat perdagangan pribumi mengalami kemunduran. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Ada beberapa alasan mengapa serangan ke Batavia, yakni 1. Para Sultan Agung mengatur tindakan monopoli yang dilakukan FOC. FOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram. 2. FOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Keberadaan FOC di Batavia telah memberikan ancaman serius yang akan berdagang ke Malaka bagi masa depan Pulau Jawa. 4. Pada tahun 1628 telah dipersiapkan pasukan dengan berbekalan. Pada waktu yang menjadi gubernur jenderal FOC adalah J.P. Chowne. Sebagai pasukan pemimpin Mataram adalah Tumenggung Beureksa. Tepat pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Beureksa menyerang Batavia. Perlawanan Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, sejak semula Belanda ingin menguasai Banten, tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya FOC membangun bandar 1619. Terjadi Banten dan Batavia. Di Batavia pada tahun persaingan antara memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, rakyat Banten sering melakukan serangan-serangan terhadap FOC. Tahun 1651, Pangeran Surya naik tahta di Kesultanan Banten. Ia adalah cucu Sultan Abdul Mufahhir Mahmud Abdul Karim, anak dari Sultan Abu al-Ma'ali Ahmad yang wafat pada tahun 1650. Pangeran Surya bergelar Sultan Abu Fattah. Sultan Abu Abdul Fattah ini lebih dikenal dengan nama Sultan sebagaimana cara Banten sebagai bandar perdagangan internasional dan sekaligus menandingi perkembangan beberapa mengundang para perdagangan Eropa lain seperti Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis. Ageng Tirtayasa, ia berusaha Batavia yang dilakukan. Misalnya, Sultan Agung juga mengembangkan hubungan dagang dengan negara-negara Asia seperti Persia, Benggala, Siam, Tonkin, dan Cina. Perkembangan di Banten ternyata sangat tidak disenangi oleh FOC. Oleh karena itu, untuk melemahkan Banten sebagai bandar perdagangan, FOC sering melakukan blokade. Junjung Cina dan kapal-kapal dagang dari Maluku dilarang meneruskan perjalanan menuju Banten. 5. Perlawanan Goa. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahnya berada di Somba Opu yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Goa anti terhadap tindakan monopoli perdagangan. Masyarakat Goa ingin hidup merdeka dan bersahabat kepada siapa saja tanpa hak istimewa. Masyarakat Goa senantiasa berpegang pada prinsip hidup sesuai dengan kata-kata, "Tanahku terbuka bagi semua bangsa." Tuhan menciptakan tanah dan laut. Tanah dibagikannya untuk semua manusia dan laut adalah milik bersama. Dengan prinsip keterbukaan itu, maka Goa cepat berkembang. Pelabuhan Somba Opu memiliki posisi yang strategis dalam jalur perdagangan internasional. Pelabuhan Somba Opu telah berperan sebagai bandar perdagangan, tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari timur ke barat atau sebaliknya.
Dengan melihat peran atau posisinya yang strategis, FOC berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa dan menguasai pelabuhan Somba Opu serta menerapkan monopoli perdagangan. Pada tahun 1634, FOC melakukan blokade terhadap pelabuhan Somba Opu, tetapi gagal karena perahu Makassar yang berukuran kecil lebih lincah menyusup ke pulau-pulau. Tanggal 7 Juli 1667 meletuslah Perang Goa. Tentara FOC yang dikepalai oleh Cornelis Janson Sponmal ditambah orang Aru Palaka dan orang Ambon atau Jonkar van Manipa. Pasukan FOC menyerang Goa dari berbagai penjuru. Pertama, pasukan Hasanuddin berhasil menghalau tentara FOC, tetapi karena persenjataan mereka lebih lengkap, akhirnya FOC dapat mengalahkan Hasanuddin dengan ditandai adanya perjanjian Bongaya tanggal 18 November 1667 yang isinya yaitu 1. Goa harus mengakui hak monopoli FOC. 2. Semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. 3. Goa harus membayar biaya perang. Tetapi Hasanuddin tidak mau melaksanakan isi perjanjian tersebut karena tidak sesuai dengan hati masyarakat Goa. Akhirnya pada tahun 1668 Hasanuddin menghimpun kekuatan lagi untuk menyerang FOC, tetapi perlawanan tersebut dapat dipadamkan oleh FOC dengan terpaksa. Akhirnya Hasanuddin melaksanakan isi perjanjian Bongaya. Benteng Goa pun jatuh ke tangan FOC dan benteng tersebut akhirnya diberi nama Benteng Rotterdam. 6. Orang-orang Cina berontak. Sejak abad ke-5, orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa. Pada masa kerajaan bercorak Hindu-Buddha dan Islam pun, orang Cina sudah tinggal di pesisir, bahkan mereka menikah dengan orang Jawa. FOC sengaja mendatangkan orang Cina untuk ke Jawa agar mendorong kemajuan perekonomian di Jawa. Banyak orang Cina yang datang ke Indonesia dengan keadaan yang miskin. Untuk membatasi orang-orang Cina yang datang ke Batavia, FOC menerapkan aturan yaitu mereka harus mempunyai surat izin bermukim atau permisi embriefjes atau disebut surat pas. Apabila mereka tidak mempunyai surat izin, maka mereka akan dibuang ke Sri Lanka untuk diperkerjakan di kebun-kebun milik FOC atau dikirim kembali ke negara asal mereka. Mereka diberi waktu 6 bulan untuk mengurus surat izin tersebut dan biayanya adalah 2 ringgit perorangan. Dalam pelaksanaannya, mengurus surat izin terjadi penyelewengan, yaitu mereka disuruh membayar dengan harga yang mahal. Akibatnya banyak yang tidak memiliki surat izin tersebut. 7. Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Perlawanan Mangkubumi dan Mas Said terjadi selama 20 tahun. Persahabatan Mangkubuwana menimbulkan kekecewaan pada Mas Said sehingga melakukan perlawanan. Kemudian Raden Mas Said mengajukan kenaikan pangkat. Pada peristiwa ini Mas Said dapat hinaan dari kepatihan dan dituduh sebagai komplotan pemberontakan Cina. Mas Said menyuruh strategi untuk melakukan perlawanan dibantu oleh R. Sutawijaya dan Suradiwangsa menuju Gelaron untuk memulai aksinya. Mas Said diangkat sebagai raja dengan gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara pada tahun 1475. Pakubuwana II memberikan ultimatum bahwa siapa yang dapat menumpas pemberontakan Mas Said akan diberi tanah. Isi perjanjian: 1. Pakubuwana II menyerahkan
kerajaan Mataram. 2. Hanya keturunan Batkumbuwana II yang berhak naik tahta. 3. Putra mahkota akan segera dinobatkan. 9 hari setelah pendatangan Pakubuwana II meninggalkan, tepatnya 15 Desember 1945, akhirnya diangkat Baron Ran Hehendorp sebagai Mangkubuwana III. Perjanjian Mangkubuwana berakhir 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Barat atau Yogyakarta dibagikan kepada Hemengkubuwana I, Timur atau Surakarta dibagikan kepada Bangkubuwana III.